A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda ma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kajian kita di subuh ini sampai kepada surat Al-A'raf ayat 57 58. Tadi ayat-ayatnya sudah kita baca dan sudah kita dengar, antara lain walladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dia Allah yang mengirimkan angin ya sebagai kabar gembira bahwa tanda-tanda akan datangnya hujan. Ini menarik terkait dengan alam jagat raya ini. Angin adalah satu makhluk ciptaan Allah yang mampu bergerak, mampu memberi manfaat dan memberi madarat. Maka dari itu ada tuntunan sang Rasul bila angin bertiup kencang itu. Idza asafatir rihu, apabila angin bertiup kencang, bacalah doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika wa a'udzu min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan atas angin yang bertiup ini dan dampak dari angin yang bertiup itu, wa syarri ma fiha wa ma ursilat bi, dan angin yang kau utus. Maksudnya apa? Minta unsur manfaatnya, jangan unsur madaratnya. Lalu lanjutannya, Allahumma inni a'udzubika min syarri, Allah berlindung dari kejelekan angin yang bertiup. Wa ma, dampak dari angin yang bertiup itu, wa ma ursilat, dan angin-angin yang kau utus ke muka bumi ini. Jadi angin itu memang banyak jenisnya. Ada angin yang bermanfaat. Contohnya di Probolinggo itu ada angin gending ya. Itu angin yang bertiup dari laut, membawa dampak positif bagi tanaman mangga, melakukan penyerbukan ya, mempertemukan antara tepung sari dan benang sari itu. Kemudian ada angin yang membahayakan. Contohnya yang sering kita dengar di Amerika itu ada tornado itu. Itu mampu merobohkan rumah ya, menjungkir balikkan mobil dan membawa bencana bagi masyarakat sekitarnya. Itu luar biasa. Kemudian hujan juga ada yang membawa manfaat, ada yang tidak membawa manfaat. Makanya Nabi SAW itu mengajarkan kalau hujan turun lebat itu baca doa. Apa doanya? Seperti ini doanya, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang memberi manfaat, bukan hujan yang memberi madarat, bencana ya. Karena itu beliau juga menyatakan dalam sebuah doanya itu, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wadzirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas kami, bukan curahan hujan yang lebat yang mencelakakan kami. Allahumma alal akam, ya Allah turunkanlah hujan atas perbukitan, wadzirab, dan anak-anak bukit ya, wabutunil audiyah, dan permukaan wadi. Wadi itu wasa adalah sumber air yang berada di padang pasir itu. Wa manabitis syajar, dan akar-akar pepohonan. Hujan itu adalah ketika Allah melakukan hujan dari langit turun ke bumi ya, lalu membasahi bumi, lalu dari bumi ini muncul rumputan, pepohonan yang kesemuanya menghasilkan buah-buahan dan yang buah-buahan yang bermanfaat dengan segala jenis ragamnya. Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang kecut dan sebagainya. Semua itu memberi makna bagi kehidupan manusia. Tidak hanya manusia, juga binatang mengambil manfaat dari adanya hujan itu. Kemudian ada lagi petir. Petir juga di samping memberi madarat juga memberi manfaat. Makanya doanya kalau Anda mendengar petir, tahu doanya. Ini ajaran sang Rasul.
Allahumma yusabbir ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna min azabik. Ya Allah, Allahumma bertasbih kepada Engkau segala makhluk yang di langit, termasuk petir, termasuk para malaikat. Allahumma yusabbir bihamdihi, memuji kebesaran, wal malaikatu min khifatik, karena takut kepada Engkau. Allahumma la taqtulna bi ghadabik, jangan Kau bunuh kami dan Kau matikan kami dengan azab-Mu. Wala tuhlikna min azab, jangan kami hancur kami dengan azab-Mu. Petir itu secara ilmu fisika bisa membawa manfaat, bisa membawa madarat. Petir bisa menyambar. Ketika orang disambar petir bisa mati. Contohnya ada seorang mahasiswa UI itu mancing Pak di kolam UI, disambar petir, meninggal seketika. Lalu kita tahu berapa kekuatan voltasenya petir itu, berapa ampere daya arus listrik yang dimunculkan dari petir, berapa kulum juga daya muatannya itu. Subhanallah. Makanya Rasul mengajarkan doa seperti ini. Lalu ada contoh kasus begini. Ini bagus kasus ini. Satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, satu-satunya manusia yang paling beruntung di muka bumi ini bergelar khadimur Rasul, pembantu rumah tangga Nabi. 10 tahun ikut Kanjeng Nabi, dan sejak usia 10 tahun ikut Nabi Muhammad SAW. Dia tahu persis apa yang diperbuat oleh Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dia ini meninggal terakhir tinggal di kota Basrah, di satu dusun kecil namanya Tafi, 15 km dari kota Basrah, dan banyak dikunjungi oleh sahabat-sahabat Nabi sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ada satu riwayat dari beliau seputar ini alam jagat raya. Ketika Allah menciptakan gunung untuk kali pertama, gunung itu bergetar, bergerak ke sana kemari, tidak tenang. Lalu Allah menciptakan gunung sebagai pasak bumi itu. Lalu bumi itu tenang. Kemudian para malaikat bertanya, "Ya Allah, bagaimana Engkau menciptakan gunung? Adakah sesuatu ciptaan yang lebih keras, lebih dahsyat dari gunung?" Ada. Apa itu? Besi. Adakah sesuatu yang lebih keras dari besi, lebih dahsyat dari besi? Ada. Apa itu? Api. Adakah sesuatu yang lebih dahsyat, lebih keras dari api? Ada. Air. Adakah sesuatu yang lebih dahsyat dari air? Ada. Apa itu? Angin. Adakah sesuatu yang lebih dahsyat dari angin? Ada. Apa itu? Yaitu hamba Allah, Banu Adam, anak keturunan Adam, yang berinfak, bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu. Itu lebih dahsyat dari semua yang kita sebutkan tadi. Maka dari itu orang yang berinfak, bersedekah dengan ikhlas itu tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Ada satu doa malaikat. Apa doanya? Setiap pagi malaikat itu turun, 2 malaikat dari langit mendoakan orang-orang yang berinfak sedekah. Apa doanya? Allahumma ati mumfiqan khalafa. Satu malaikat, ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak sedekah ya, di kemudian hari. Kemudian malaikat satunya mendoakan, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kecelakaan, bencana. Orang-orang yang mumsik itu begini, orang yang memegang hartanya, maknanya itu orang yang pelit ya, tidak mau infak sedekah. Itu tidak, makanya orang yang infak sedekah itu didoakan oleh para malaikat. Kemudian Rasul mengingat, mana qasamalun min sadaqatin bal yasdad, Allah tidak akan mengurangi harta orang yang berinfak sedekah, tapi Allah akan menambah dan seterusnya. Dan amalan yang mudah mengangkat derajat seorang adalah berinfak sedekah. Dan orang yang infak sedekah itu dekat di sisi Allah, dekat di hati manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Orang yang pelit, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari hati manusia, jauh dari surga dan neraka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rezeki dan waktu. Aqulu ma tasma'una, hadanallahu wa iyyakum, al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.